Tetangga Anda memata-matai Anda dan putra Anda sendiri dapat melaporkan Anda ke polisi rahasia jika Anda membuat lelucon yang salah saat makan malam. Selamat datang di Reich ketiga, tetapi disinilah letak triknya. Bagi mayoritas, ini tidak terasa seperti penjara, melainkan terasa seperti kelahiran kembali. Propagandanya begitu kuat sehingga membuat Anda mencintai rantai Anda. Dalam video ini, kami akan membedah pengalaman manusia di balik seragam abu-abu, mengungkap detail mengerikan yang sering diabaikan oleh buku-buku sejarah. Inilah yang sebenarnya dirasakan. Penipuan besar keajaiban Jerman. Untuk memulai, kita harus memahami skenarionya. Anda tidak dapat memahami mengapa seseorang akan mengenakan seragam itu tanpa merasakan dingin di tulang-tulang Republik Weimar. Kita berbicara tentang tahun 1923. Inflasi begitu tidak masuk akal sehingga $1 Amerika Serikat bernilai 4 triliun mark Jerman. Orang-orang benar-benar membawa gerobak berisi uang kertas hanya untuk membeli sepotong roti. Mereka membakar uang di perapian karena lebih murah daripada membeli kayu bakar. Pada dasarnya, masyarakat sedang hancur. Para pria yang telah bertempur dalam perang besar pulang ke rumah dengan terhina, tanpa pekerjaan, dan melihat bagaimana negara mereka dimutilasi oleh Perjanjian Versailles. Jerman kehilangan 13% wilayah Eroperanya dan seluruh koloninya. Kebanggaan nasional berada di titik terendah. Dan dengarkan ini, dalam kekacauan ini, muncul sebuah partai yang tidak menawarkan logika, melainkan kambing hitam dan solusi ajaib. Partai Pekerja Jerman, yang kemudian menjadi NSDAP, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, teater. Mereka tahu bahwa politik itu membosankan, tetapi pertunjukan itu laku. Hitler bukan sekadar politisi. Dia adalah aktor yang terlatih. Dia melatih gerak-geriknya di depan cermin dan mempelajari akustik kedai bir. Ketika dia berbicara, dia tidak menjanjikan hukum yang rumit. Dia menjanjikan 3 hal sederhana, roti untuk pekerja, kehormatan untuk prajurit, dan 1 penyebab kesalahan untuk semua masalah. Tetapi disinilah jebakannya. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan ideologi rasial yang mendalam. Dalam pemilihan tahun 1928, Nazi hanya memperoleh 2,6% suara. Mereka adalah sebuah lelucon, sekelompok orang pinggiran yang berteriak-teriak. Namun kemudian, datanglah keruntuhan Wall Street pada tahun 1929. Pinjaman Amerika Serikat yang menjaga Jerman tetap bertahan menguap dalam hitungan detik. Pengangguran melonjak menjadi 6 juta orang. Bayangkan berjalan melewati Berlin dan melihat barisan sepanjang bermil-mil yang terdiri dari pria-pria berkemampuan, para veteran dengan medali yang mengemis sup. Kelaparan adalah perekrut terbaik di dunia. Tiba-tiba, orang-orang berseragam coklat yang membagikan makanan dan memukuli kaum komunis di jalanan tidak lagi tampak gila. Mereka tampak seperti satu-satunya yang melakukan sesuatu. Orang-orang tidak memilih Holocaust. Mereka memilih untuk kembali bekerja. Dan itu baru permulaan. Ketika Hitler diangkat menjadi kanselir pada Januari tahun 1933, itu bukanlah kudeta militer. Itu adalah manipulasi hukum. Dan transformasinya terjadi seketika. Rezim baru meluncurkan program pekerjaan umum besar-besaran. Pembangunan Autobahnen, jalan tol yang terkenal itu, bukan sekadar infrastruktur, itu adalah propaganda beton. Mereka mempekerjakan lebih dari 100.000 pekerja. Tiba-tiba, Anda memiliki gaji di saku Anda. Anda bisa memberi makan anak-anak Anda. Siapa yang peduli jika Anda kehilangan hak pilih atau jika serikat pekerja dilarang? Perut sudah kenyang, tetapi yang paling gila adalah bahwa keajaiban ekonomi itu merupakan gelembung yang didanai oleh utang dan pencurian aset. Namun rata-rata warga negara tidak melihat buku besar akuntansinya. Mereka hanya melihat cerobong asap pabrik kembali mengeluarkan asap. Rezim menciptakan organisasi bernama Kekuatan Melalui Kegembiraan, KDF. Mereka menawarkan liburan murah, kapal pesiar ke Norwegia atau Madeira, dan tiket teater untuk para pekerja yang belum pernah meninggalkan desa mereka. Mereka membuat Anda merasa bahwa negara menjaga Anda seperti ayah yang tegas namun murah hati.
Namun demikian, harga tiket masuk ke klub eksklusif ini adalah kepatuhan mutlak. Dan untuk memastikan kepatuhan itu, mereka perlu menguasai pikiran Anda sebelum Anda sempat mempertanyakannya. Hal ini membawa kita pada alat yang paling menyeramkan dari rezim tersebut, pencurian masa kanak-kanak. Sejujurnya, kesuksesan Nazisme yang paling menakutkan adalah pemuda Hitler, Hitlerjugend atau HJ. Mereka memahami sesuatu yang mendasar. Jika Anda mengendalikan anak-anak hari ini, Anda tidak perlu khawatir tentang para pembangkang besok. Pada tahun 1936, keanggotaan HJ menjadi wajib bagi semua anak Arya berusia 10 hingga 18 tahun. Organisasi lain seperti Boy Scouts dilarang atau diserap. Bagi seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, masuk ke Young Folk, bagian untuk anak-anak yang lebih kecil, sangatlah mengasihkan. Mereka memberi Anda seragam, sebilah pisau dengan tulisan darah dan kehormatan, dan membawa Anda keluar dari rumah orang tua yang membosankan untuk pergi berkemah. Mereka menyanyikan lagu-lagu di sekitar api unggun, berbaris dengan jenderang, dan bermain perang-perangan di hutan. Itu adalah petualangan yang konstan. Baldur von Schirach, pemimpin pemuda tersebut, merancangnya agar penipuan besar keajaiban Jerman. Untuk memulai, kita harus memahami skenarionya. Anda tidak dapat memahami mengapa seseorang akan mengenakan seragam itu tanpa merasakan dingin di tulang-tulang Republik Weimar. Kita berbicara tentang tahun 1923. Inflasi begitu tidak masuk akal sehingga $1 Amerika Serikat bernilai 4 triliun mark Jerman. Orang-orang benar-benar membawa gerobak berisi uang kertas hanya untuk membeli sepotong roti. Mereka membakar uang di perapian karena lebih murah daripada membeli kayu bakar. Pada dasarnya, masyarakat sedang hancur. Para pria yang telah bertempur dalam perang besar pulang ke rumah dengan terhina, tanpa pekerjaan, dan melihat bagaimana negara mereka dimutilasi oleh Perjanjian Versailles. Jerman kehilangan 13% wilayah Eroperanya dan seluruh koloninya. Kebanggaan nasional berada di titik terendah. Dan dengarkan ini. Dalam kekacauan ini, muncul sebuah partai yang tidak menawarkan logika, melainkan kambing hitam dan solusi ajaib. Partai Pekerja Jerman, yang kemudian menjadi NSDAP, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, teater. Mereka tahu bahwa politik itu membosankan, tetapi pertunjukan itu laku. Hitler bukan sekadar politisi. Dia adalah aktor yang terlatih. Dia melatih gerak-geriknya di depan cermin dan mempelajari akustik kedai bir. Ketika dia berbicara, dia tidak menjanjikan penipuan besar keajaiban Jerman. Untuk memulai, kita harus memahami skenarionya. Anda tidak dapat memahami mengapa seseorang akan mengenakan seragam itu tanpa merasakan dingin di tulang-tulang Republik Weimar. Kita berbicara tentang tahun 1923. Inflasi begitu tidak masuk akal sehingga $1 Amerika Serikat bernilai 4 triliun mark Jerman. Orang-orang benar-benar membawa gerobak berisi uang kertas hanya untuk membeli sepotong roti. Mereka membakar uang di perapian karena lebih murah daripada membeli kayu bakar. Pada dasarnya, masyarakat sedang hancur. Para pria yang telah bertempur dalam perang besar pulang ke rumah dengan terhina, tanpa pekerjaan, dan melihat bagaimana negara mereka dimutilasi oleh Perjanjian Versailles. Jerman kehilangan 13% wilayah Eroperanya dan seluruh koloninya. Kebanggaan nasional berada di titik terendah. Dan dengarkan ini. Dalam kekacauan ini, muncul sebuah partai yang tidak menawarkan logika, melainkan kambing hitam dan solusi ajaib. Partai Pekerja Jerman, yang kemudian menjadi NSDAP, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, teater. Mereka tahu bahwa politik itu membosankan, tetapi pertunjukan itu laku. Hitler bukan sekadar politisi. Dia adalah aktor yang terlatih. Dia melatih gerak-geriknya di depan cermin dan mempelajari akustik kedai bir. Ketika dia berbicara, dia tidak menjanjikan hukum yang rumit. Dia menjanjikan 3 hal sederhana, roti untuk pekerja, kehormatan untuk prajurit, dan 1 penyebab kesalahan untuk semua masalah. Tetapi disinilah jebakannya. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan ideologi rasial yang mendalam.
Dalam pemilihan tahun 1928, Nazi hanya memperoleh 2,6% suara. Mereka adalah sebuah lelucon, sekelompok orang pinggiran yang berteriak-teriak. Namun kemudian, datanglah keruntuhan Wall Street pada tahun 1929. Pinjaman Amerika Serikat yang menjaga Jerman tetap bertahan menguap dalam hitungan detik. Pengangguran melonjak menjadi 6 juta orang. Bayangkan berjalan melewati Berlin dan melihat barisan sepanjang bermil-mil yang terdiri dari pria-pria berkemampuan, para veteran dengan medali yang mengemis sup. Kelaparan adalah perekrut terbaik di dunia. Tiba-tiba, orang-orang berseragam coklat yang membagikan makanan dan memukuli kaum komunis di jalanan tidak lagi tampak gila. Mereka tampak seperti satu-satunya yang melakukan sesuatu. Orang-orang tidak memilih Holocaust. Mereka memilih untuk kembali bekerja. Dan itu baru permulaan. Ketika Hitler diangkat menjadi kanselir pada Januari tahun 1933, itu bukanlah kudeta militer. Itu adalah manipulasi hukum. Dan transformasinya terjadi seketika. Rezim baru meluncurkan program pekerjaan umum besar-besaran. Pembangunan Autobahnen, jalan tol yang terkenal itu, bukan sekadar infrastruktur. Itu adalah propaganda beton. Mereka mempekerjakan lebih dari 100.000 pekerja. Tiba-tiba, Anda memiliki gaji di saku Anda. Anda bisa memberi makan anak-anak Anda. Siapa yang peduli jika Anda kehilangan hak pilih atau jika serikat pekerja dilarang? Perut sudah kenyang. Tetapi yang paling gila adalah bahwa keajaiban ekonomi itu merupakan gelembung yang didanai oleh utang dan pencurian aset. Namun rata-rata warga negara tidak melihat buku besar akuntansinya. Mereka hanya melihat cerobong asap pabrik kembali mengeluarkan asap. Rezim menciptakan organisasi bernama Kekuatan Melalui Kegembiraan, KDF. Mereka menawarkan liburan murah, kapal pesiar ke Norwegia atau Madeira, dan tiket teater untuk para pekerja yang belum pernah meninggalkan desa mereka. Mereka membuat Anda merasa bahwa negara menjaga Anda seperti ayah yang tegas namun murah hati. Namun demikian, harga tiket masuk ke klub eksklusif ini adalah kepatuhan mutlak. Dan untuk memastikan kepatuhan itu, mereka perlu menguasai pikiran Anda sebelum Anda sempat mempertanyakannya. Hal ini membawa kita pada alat yang paling menyeramkan dari rezim tersebut, pencurian masa kanak-kanak. Sejujurnya, kesuksesan Nazisme yang paling menakutkan adalah pemuda Hitler, Hitlerjugend atau HJ. Mereka memahami sesuatu yang mendasar. Jika Anda mengendalikan anak-anak hari ini, Anda tidak perlu khawatir tentang para pembangkang besok. Pada tahun 1936, keanggotaan HJ menjadi wajib bagi semua anak Arya berusia 10 hingga 18 tahun. Organisasi lain seperti Boy Scouts dilarang atau diserap. Bagi seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, masuk ke Young Folk, bagian untuk anak-anak yang lebih kecil, sangatlah mengasihkan. Mereka memberi Anda seragam, sebilah pisau dengan tulisan darah dan kehormatan, dan membawa Anda keluar dari rumah orang tua yang membosankan untuk pergi berkemah. Mereka menyanyikan lagu-lagu di sekitar api unggun, berbaris dengan jenderang, dan bermain perang-perangan di hutan. Itu adalah petualangan yang konstan. Baldur von Schirach, pemimpin pemuda tersebut, merancangnya agar membuat ketagihan. Tetapi disinilah triknya. Permainan itu tidaklah polos. Itu adalah pelatihan pramiliter. Mereka belajar membaca peta, menggali parit, dan melempar granat, menggunakan boneka pada awalnya. Individualitas dihancurkan. Motonya adalah, Anda bukan apa-apa, rakyat Anda adalah segalanya. Mereka diajarkan untuk menjadi keras seperti kulit, cepat seperti anjing. Musim dingin pertama akhir dunia. Pada tanggal 1 September tahun 1939, radio mengumumkan bahwa Jerman telah diserang oleh Polandia dan bahwa sekarang mereka membalas tembakan. Itu adalah kebohongan yang tidak tahu malu. Insiden Gleiwitz adalah operasi bendera palsu di mana SS mengenakan seragam Polandia pada tahanan dan mengeksekusi mereka untuk meninggalkan bukti. Tetapi mesin propaganda berhasil. Namun tidak ada sorak-sorai di jalan-jalan Berlin seperti pada tahun 1914. Orang-orang mengingat perang terakhir. Ada suasana suram, sebuah kepasrahan yang sunyi.
Dalam semalam kehidupan berubah. Pemadaman lampu yang ketat, Verdunkelung, diberlakukan. Jika Anda membiarkan seberkas cahaya keluar dari jendela Anda, penjaga anti serangan udara akan meneriaki Anda atau mendenda Anda. Kota-kota tenggelam dalam kegelapan total setiap malam untuk menghindari pesawat pengebom. Berjalan pulang menjadi olahraga berisiko. Orang-orang menabrak tiang lampu, jatuh ke parit, dan kecelakaan lalu lintas meningkat karena mobil-mobil menutup lampunya kecuali untuk celah kecil. Dan disinilah pukulan realitasnya, penjatahan. Kartu jatah dikeluarkan untuk semuanya. Daging, lemak, gula, pakaian, sepatu, batu bara. Diet Jerman berubah drastis. Kopi asli menghilang dan digantikan oleh ersatz, pengganti yang terbuat dari gandum yang dibakar atau biji pohon ek yang rasanya seperti tanah terbakar. Roti menjadi lebih gelap dan lebih berat. Namun, anehnya, pada awal perang, orang Jerman makan lebih baik daripada orang Inggris atau Prancis karena rezim menjarah tanpa ampun setiap negara yang didudukinya. Ketika Prancis jatuh hanya dalam 6 minggu pada tahun 1940, keraguan itu hilang. Euforia kembali dengan kuat. Hitler tampak seperti jenius militer yang tidak pernah salah. Para prajurit mengirim paket-paket penuh jarahan ke rumah. Stocking sutra dari Paris, sampanye, kopi, coklat. Jerman menjadi gemuk karena pencurian di Eropa. Menjadi seorang Nazi pada tahun 1940 terasa seperti berada di tim pemenang Super Bowl, dan pertandingan itu berlangsung selamanya. Keangkuhannya sangat terasa. Berita mingguan di Deutsche Wochenschau menunjukkan tank-tank yang tak terkalahkan dan musuh-musuh yang menyerah secara massal. Mereka tidak menunjukkan kematian orang Jerman. Pemberitahuan itu datang dalam surat-surat pribadi dengan pinggiran hitam yang disampaikan oleh pejabat partai yang memberitahu Anda bahwa putra Anda telah gugur demi Führer dan tanah air. Tetapi pada awalnya, jumlahnya sedikit. Kontrol terhadap informasi semakin diperketat. Mendengarkan BBC dari London, stasiun musuh, dihukum dengan penjara atau bahkan hukuman mati pada tahap-tahap selanjutnya. Tetapi orang-orang tetap melakukannya. Mereka menaruh kepala di bawah selimut dengan radio pada volume paling rendah, mencoba mendengar melalui statis apakah dunia nyata masih ada di luar sana. Dan sementara para pria berbaris ke timur dan barat, para wanita dimobilisasi dengan cara yang berbeda. Meskipun rezim Nazi sangat seksis dan menginginkan wanita berada di dapur, perang membutuhkan tenaga. Jutaan wanita harus mengambil alih pertanian dan, akhirnya, pabrik-pabrik. Meskipun Hitler menolak hal ini jauh lebih lama daripada pihak sekutu, lebih memilih untuk menggunakan tenaga kerja budak dari wilayah pendudukan. Karena ya, tiba-tiba orang-orang asing mulai muncul di kota-kota Jerman, pekerja paksa dari Polandia, dari Prancis, dari Rusia. Mereka memakai lencana pada pakaian mereka, P untuk Polandia, OST untuk mereka yang dari timur, dan diperlakukan lebih buruk daripada hewan. Rata-rata warga Jerman melihat para budak ini setiap hari. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Gagasan bahwa kami tidak tahu apa-apa sebagian besar adalah mitos pasca perang. Mereka melihat kesengsaraan di jalan-jalan mereka sendiri, tetapi ujian yang sesungguhnya, penurunan yang sesungguhnya menuju kegilaan, akan dimulai ketika Führer memandang ke timur, ke arah Rusia. Di sanalah ideologi Nazi berhenti menjadi teori dan menjadi mesin pemusnah industri. Untuk memulai, skala operasi Barbarossa adalah sesuatu yang menentang logika. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Hitler meluncurkan 3 kelompok tentara besar-besaran melawan Uni Soviet. Itu adalah lebih dari 3 juta tentara Jerman, didukung oleh 600.000 kendaraan dan ribuan pesawat. Propaganda menjualnya bukan sebagai perang wilayah, melainkan sebagai perang salib Eropa melawan Bolshevisme Yahudi. Mereka memberitahu para prajurit bahwa mereka tidak akan melawan manusia, melainkan melawan binatang submanusia yang dikendalikan oleh konspirasi Yahudi. Pada awalnya, itu tampak seperti perjalanan militer lainnya. Dalam minggu-minggu pertama, Wehrmacht maju ratusan mil. Mereka menangkap ratusan ribu tawanan Uni Soviet dalam pertempuran pengepungan yang sangat besar, seperti di Minsk dan Smolensk.
Berita mingguan Jerman menunjukkan barisan orang Rusia yang menyerah tanpa henti. Euforia di Berlin sangat total. Hitler menyatakan pada bulan Oktober, musuh telah hancur dan tidak akan pernah bangkit kembali. Tetapi disinilah jebakannya. Rusia bukanlah Prancis, jalan-jalannya tidak beraspal. Itu adalah jalan tanah yang berubah menjadi awan debu yang menyesakkan. Debu itu begitu halus sehingga masuk ke dalam mesin tank Panzer dan menghancurkannya. Para prajurit berbaris 20-30 mil sehari di bawah panas yang menyengat, tertutup kotoran dengan kaki berdarah. Dan ruangnya tak terbatas. Anda melihat peta dan seberapa jauh pun Anda maju, Moskow selalu tampak sama jauhnya. Dan dengarkan ini, kebrutalan telah dikodekan dalam perintah sebelum peluru pertama ditembakkan. Komando tinggi mengeluarkan Komisar Befehlen, perintah komisaris. Perintah itu mengatakan secara eksplisit bahwa setiap komisaris politik Uni Soviet yang ditangkap tidak boleh diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan dieksekusi di tempat. Ini menghilangkan segala pretensi kesatriaan. Para prajurit Jerman, bahkan mereka yang berasal dari Wehrmacht reguler yang kemudian mengklaim hanya mengikuti perintah, berpartisipasi dalam eksekusi mati setiap hari. Mereka diberitahu bahwa aturan Den Haag tidak berlaku di sini. Perlawanan Rusia adalah sebuah kejutan, berbeda dengan kampanye di Barat, di mana musuh menyerah ketika dikepung, orang Rusia sering bertempur sampai mati atau bersembunyi di hutan untuk membentuk kelompok partisan. Perang partisan menjadi obsesi paranoid. Setiap warga sipil yang melihat dengan cara yang salah bisa menjadi musuh. Hal ini menyebabkan pembalasan yang kejam. Mereka membakar seluruh desa karena tembakan dari seorang penembak jitu. Tetapi apa yang kebanyakan orang abaikan adalah masalah logistik. Lebar jalur kereta api Rusia berbeda dengan Eropa. Jerman tidak bisa membawa pasokan dengan mudah ke garis depan. Menjelang Oktober, garis pasokan terentang hingga titik putus. Makanan, amunisi, dan bahan bakar tiba terlambat. Para prajurit mulai hidup dari tanah, mencuri semua makanan dari petani Rusia, menyebabkan jutaan penduduk lokal mati kelaparan pada musim dingin itu. Dan kemudian cuaca berubah. Pertama datang hujan musim gugur, Rasputitsa. Debu berubah menjadi lumpur yang lengket, dan dalam yang menelan sepatu bot, kuda, dan truk hingga ke as roda. Kemajuan kilat terhenti seketika. Para jenderal Jerman melihat melalui teropong mereka dan melihat kubah-kubah Moskow di kejauhan, tetapi mereka tidak bisa bergerak, dan kemudian termometer turun. Pada dasarnya, keangkuhan Nazi sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengirimkan pakaian musim dingin. Hitler begitu yakin bahwa Uni Soviet akan runtuh sebelum salju pertama sehingga dia memerintahkan produksi industri dipusatkan pada senjata, bukan mantel. Ketika Desember tahun 1941 tiba, suhu turun menjadi 30 dan 40 derajat di bawah nol. Bagi rata-rata prajurit Jerman, ini adalah siksaan fisik yang tak terlukiskan. Mereka memakai seragam musim panas dari kain tipis dan sepatu bot dengan paku logam yang menghantarkan dingin langsung ke kaki. Agar tidak membeku, mereka memasukkan koran ke dalam jaket atau mencuri pakaian dari warga sipil dan mayat musuh. Sangat umum melihat prajurit dari ras unggul terbungkus syal petani, wanita Rusia dan kain kotor. Senjata-senjata gagal berfungsi, minyak pelumas membeku dan senapan mesin macet. Untuk menembak, mereka harus membuang air kecil di atas mekanismenya untuk menghangatkannya sesaat. Mesin-mesin tank harus dinyalakan terus-menerus atau api dinyalakan di bawahnya untuk mencairkannya. Roti tiba dengan keadaan sekeras batu. Mereka harus memotongnya dengan kapak. Daging kaleng menjadi bongkahan es. Korban akibat radang dingin melebihi korban pertempuran di banyak sektor. Jari-jari tangan dan kaki menjadi hitam dan rontok. Rumah sakit lapangan menjadi tempat penjagalan di mana anggota tubuh diamputasi satu demi satu, seringkali dengan gergaji tukang kayu dan sedikit anestesi. Dan perhatikan fakta ini, melihat rekan-rekan Anda yang kuat dan sehat menjadi cacat karena cuaca menghancurkan moral. Mereka menyadari bahwa alam itu sendiri menentang mereka. Dan pada saat kelemahan mutlak itu, Tentara Merah menyerang balik. Pada tanggal 6 Desember, Divisi Siberia yang dilengkapi dengan ski, pakaian kamuflase putih, dan tank T-34 yang berfungsi sempurna dalam dingin,
menyerbu tentara Jerman yang kelelahan di gerbang Moskow. Itu adalah penarikan mundur besar yang pertama. Mitos ketidakterkalahan telah hancur. Teror melanda barisan. Perintah Hitler adalah Haltbefehl. Dilarang mundur satu langkah pun. Mereka harus bertempur di tempat mereka berada. Ini mencegah pembubaran total, tetapi menyebabkan ribuan orang mati membeku di lubang-lubang salju. Perang berubah menjadi perjuangan untuk kelangsungan hidup dasar. Kutu adalah wabah yang luar biasa. Mereka hidup di jahitan pakaian kotor yang tidak dilepas oleh para prajurit selama berminggu-minggu. Tifus yang ditularkan oleh kutu mulai memusnahkan batalion-batalion. Tetapi sementara para prajurit menderita di garis depan, di belakang garis itu, mesin lain mulai dijalankan. Mesin yang dingin, efisien dan keji yang dirancang untuk menyelesaikan masalah Yahudi sekali dan untuk selamanya. Dari penembakan ke kamar gas. Apa yang banyak orang tidak mengerti adalah bahwa Holocaust tidak dimulai dengan kamar gas, itu dimulai dengan peluru. Di belakang tentara reguler, majulah Einsatzgruppen, grup operasi, pasukan khusus SS dan polisi. Misi mereka adalah membersihkan bagian belakang dari elemen-elemen yang tidak diinginkan, orang Yahudi, Gipsi, dan komisaris komunis. Di Jurang Babi Yar, di Ukraina, atau di hutan-hutan Lituania, mereka mengumpulkan pria, wanita, dan anak-anak, memaksa mereka telanjang, dan menembak mereka di tepi kuburan massal. 1.500.000 orang Yahudi dibunuh dengan cara ini, berhadapan muka. Bagi para algojo, hal ini memiliki beban psikologis. Heinrich Himmler, kepala SS, menyaksikan eksekusi di Minsk pada Agustus tahun 1941 dan hampir muntah ketika terkena percikan materi otak. Dia menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan ritme pembunuhan pribadi tersebut tanpa membuat anak buahnya menjadi gila atau alkoholik. Mereka membutuhkan metode yang lebih manusiawi. Bagi para algojo, bukan bagi para korban. Begitulah lahirnya solusi akhir yang dibirokrasi. Pada tanggal 20 Januari tahun 1942, 15 pejabat tinggi Nazi berkumpul di sebuah villa di tepi danau di Berlin, di Wannsee. Mereka bukanlah monster yang bersimbah air liur, mereka adalah pengacara dan dokter dengan setelan jas elegan. Dalam 90 menit sambil meminum konyak, mereka mengordinasikan logistik untuk mengangkut dan memusnahkan 11 juta orang Yahudi di Eropa. Mereka memperlakukan genosida sebagai masalah transportasi dan kapasitas pemrosesan. Mereka mulai membangun kamp-kamp pemusnahan di Polandia yang diduduki, Belzec, Sobibor, Treblinka, dan yang paling hina Auschwitz-Birkenau. Di sini pembunuhan diindustrialisasi. Gas, Zyklon B atau karbon monoksida digunakan untuk melenyapkan ribuan orang dalam hitungan menit. Apa yang diketahui oleh rata-rata orang Jerman? Kami tidak tahu apa-apa adalah alasan standar, tetapi itu salah. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi di kota mereka dideportasi ke timur. Mereka melihat bagaimana perabotan tetangga Yahudi mereka dilelang di Hamburg atau Berlin. Para prajurit yang kembali dari cuti menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang pembantaian di Rusia. Ada rumor yang terus-menerus. Mungkin mereka tidak mengetahui detail teknis kamar gas, tetapi mereka tahu bahwa pergi ke timur berarti akhir. Propaganda Goebbels bekerja lembur untuk menghilangkan kemanusiaan para korban. Mereka mempresentasikan orang Yahudi sebagai bazil atau parasit yang menginfeksi tubuh Jerman. Jika Anda meyakinkan seseorang bahwa orang lain bukanlah manusia, melainkan penyakit, melenyapkannya menjadi sebuah tindakan kebersihan publik. Banyak prajurit dan pejabat merasionalkan kejahatan mereka sebagai tugas yang tidak menyenangkan tetapi diperlukan bagi masa depan anak-anak mereka. Tetapi sejujurnya, kerusakan moral sangatlah total. Tercipta sebuah sistem di mana mencuri gigi emas dari mayat dan mengirimkan rambut para korban untuk dibuat kain kempa industri adalah bagian dari ekonomi perang. Perusahaan-perusahaan Jerman terkenal menggunakan tenaga kerja budak dari kamp-kamp, membayar pemerintah Nazi untuk setiap tahanan yang mereka pekerjakan hingga kelelahan. Sementara itu, di rumah, perang mulai mengetuk pintu, dan ia tidak mengetuk dengan lembut. Ia jatuh dari langit dalam bentuk bom api. Hingga tahun 1942, penduduk sipil Jerman relatif terlindungi. Hermann Göring,
kepala Luftwaffe, telah berjanji dengan sombong. Jika satu saja pesawat musuh terbang di atas Reich, Anda boleh memanggil saya Meyer, nama Yahudi umum yang digunakan sebagai hinaan. Nah, orang-orang mulai memanggilnya Meyer dengan berbisik tak lama kemudian. Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF, dan kemudian USAAF, Amerika Serikat, memulai kampanye pengeboman massal. Mereka tidak lagi hanya mencari pabrik, mereka mencari cara untuk meruntuhkan moral penduduk. Dehousing, menghilangkan tempat tinggal, adalah istilah klinisnya. Kota-kota abad pertengahan yang indah seperti Lübeck dan Rostock diubah menjadi abu. Pada bulan Mei tahun 1942, Cologne menderita serangan pertama dari 1.000 pesawat pengebom. Bayangkan suara 1.000 mesin berat di atas kepala Anda. Sirene meraung dan jutaan orang berlari ke ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Di sana mereka menghabiskan malam, berdesakan dengan koper yang sudah siap, mendengarkan ledakan yang semakin mendekat. Ketika mereka keluar, rumah mereka sudah menjadi puing-puing. Propaganda berubah arah. Mereka tidak lagi berbicara tentang kemenangan yang mudah. Pada bulan Februari tahun 1943, setelah bencana Stalingrad, Goebbels memberikan pidatonya yang paling terkenal di Istana Olahraga Berlin. Di depan kerumunan fanatik yang dipilih, dia berteriak, "Apakah kalian ingin perang total? Apakah kalian menginginkannya lebih radikal dan total daripada yang bisa kita bayangkan?" Kerumunan itu meraung, "Ya." Itu adalah momen histeria kolektif. Rezim menuntut pengorbanan mutlak. Kehidupan di rumah menjadi abu-abu dan keras. Jatah dipotong drastis. Pasar gelap adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan telur atau mentega asli. Para wanita yang diinginkan Hitler untuk tetap di rumah direkrut secara paksa untuk bekerja di pabrik amunisi dan sebagai asisten anti-serangan udara. Anak-anak dari pemuda Hitler mengoperasikan lampu sorot dan meriam anti-serangan udara. Masa kanak-kanak benar-benar berakhir dan itu baru permulaan. Ketakutan akan teror Flieger, penerbang teror, terus ada. Tetapi muncul juga solidaritas yang suram di tempat pengungsian. Orang-orang berbagi makanan, lelucon sinis tentang para pemimpin partai, dan ketakutan kehilangan anak-anak mereka di garis depan karena surat-surat dengan pinggiran hitam kini tiba dalam jumlah ribuan setiap hari. Tetapi pukulan psikologis yang menentukan momen di mana Jerman tahu di dalam hatinya bahwa perang telah kalah, terjadi di sebuah kota di Sungai Volga yang menyandang nama Stalin. Stalingrad bukanlah sebuah pertempuran. Itu adalah mesin penggiling daging. Pada musim gugur tahun 1942, Angkatan Darat ke-6 Jerman yang paling kuat dan bangga dari semuanya tiba di Sungai Volga. Komandannya Friedrich Paulus mengira dia akan merebut kota itu dengan cepat, tetapi orang-orang Rusia memutuskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun. Pertempuran berubah menjadi Rattenkrieg, perang tikus. Mereka berkelahi memperebutkan setiap ruangan, setiap ruang bawah tanah, setiap tumpukan puing. Jerman merebut dapur sebuah gedung dan Rusia tetap berada di kamar tidur. Artileri dan penerbangan menghancurkan kota itu menjadi pemandangan bulan dari beton yang hancur dan baja yang terpelintir. Penembak jitu Rusia, seperti Vasily Zaitsev yang terkenal, membuat tindakan menjulurkan kepala menjadi hukuman mati. Tetapi yang terburuk datang pada bulan November. Soviet meluncurkan Operasi Uranus, sebuah gerakan menjepit massal yang mengepung Angkatan Darat ke-6. Tiba-tiba, 300.000 tentara Jerman dan sekutu mereka dari Rumania, Hongaria, dan Italia terjebak dalam Kessel, Kuali. Goebbels dan Hitler menjanjikan pasokan melalui udara. Göring bersumpah bahwa Luftwaffe-nya akan memasok mereka. Itu adalah kebohongan kriminal lainnya. Mereka membutuhkan 500 ton pasokan setiap hari. Dengan keberuntungan mereka hanya menerima 100 ton. Orang-orang mulai mati kelaparan. Mereka memakan kuda-kuda, lalu anjing dan kucing. Dan ada laporan mengerikan tentang kanibalisme pada tahap akhir. Dingin kembali datang, lebih brutal dari tahun sebelumnya. Tanpa bahan bakar, tanpa makanan, dan tanpa amunisi, tentara paling bangga di dunia berubah menjadi gerombolan hantu kerangka. Hitler, dari bunkernya yang hangat di Prusia Timur, menaikkan pangkat mereka semua secara anumerta di dalam pikirannya, mengharapkan mereka bertempur sampai orang terakhir dan mencabut nyawa sendiri daripada menyerah. Dia bahkan menaikkan pangkat Paulus menjadi marsekal lapangan karena tidak ada marsekal Jerman yang pernah menyerah hidup-hidup.
Paulus tidak memberinya kepuasan itu. Pada tanggal 2 Februari tahun 1943, dia menyerah. Dari 300.000 orang yang terjebak, hanya 91.000 yang keluar berjalan menuju penawanan Soviet. Mereka berjalan menuju Siberia. Bertahun-tahun kemudian, hanya 5.000 dari mereka yang akan kembali ke Jerman hidup-hidup. Pikirkanlah, dari 300.000, hanya 5.000 yang kembali. Berita itu memukul Jerman seperti palu. Untuk pertama kalinya, rezim tidak dapat menyembunyikan besarnya bencana tersebut. 3 hari berkabung nasional ditetapkan. Musik ceria menghilang dari radio. Orang-orang saling memandang di jalan dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mitos ketidakterkalahan telah mati di reruntuhan beku Volga. Sekarang semua orang tahu bahwa orang Rusia datang, dan mereka tahu bahwa orang Rusia akan sangat marah. Membakar cadangan terakhir Reich. Untuk memulai, Hitler memiliki satu obsesi, mengambil kembali inisiatif. Setelah penghinaan di Stalingrad, dia membutuhkan kemenangan yang membuktikan kepada dunia bahwa Jerman masih merupakan predator alfa. Targetnya adalah sebuah tonjolan di garis depan dekat kota Rusia, Kursk. Rencananya, yang disebut Operasi Benteng, secara teori sederhana, menjepit pasukan Soviet dan menghancurkan cadangan mereka. Tetapi disinilah jebakannya. Orang-orang Rusia tahu mereka akan datang. Berkat spionase mereka dan intelijen Inggris, mereka mengubah Kursk menjadi zona paling berbenteng di bumi. Mereka menggali 3.000 mil parit dan memasang hampir 1 juta ranjau. Ketika Jerman menyerang pada tanggal 5 Juli tahun 1943, itu bukan sebuah kejutan. Itu adalah berjalan menuju mesin penghancur. Dari perspektif awak tank Jerman, ini adalah mimpi buruk teknologi. Jerman memulai debut binatang buas baru mereka, tank Tiger dan Panther. Tiger adalah monster seberat 57 ton dengan meriam 88 mm yang bisa menghancurkan apapun. Tetapi mereka rumit dan rapuh. Banyak Panther terbakar secara spontan sebelum ikut bertempur karena masalah mesin. Bayangkan terkurung dalam kotak baja yang terbakar tanpa sempat melepaskan satu tembakan pun. Pertempuran itu adalah kekacauan debu, api, dan logam yang terpelintir. Hampir 6.000 tank dan 2 juta orang berpartisipasi. Langit menjadi hitam karena asap diesel dan daging yang terbakar. Prajurit infanteri Jerman, Panzer Grenadiers, harus bertempur jarak dekat di parit-parit Rusia, sementara tank-tank benar-benar saling bertabrakan satu sama lain. Kegarangan Soviet sangat mutlak. Dalam pertempuran Prokhorovka, tank-tank Rusia T-34 menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah Tiger Jerman, mengorbankan diri agar bisa cukup dekat dan menembak dari jarak dekat. Setelah 1 minggu pembantaian, Hitler membatalkan operasi tersebut. Kerugiannya sangat besar. Jerman kehilangan orang dan mesin yang tidak bisa lagi mereka ganti. Orang-orang Rusia, meskipun kehilangan lebih banyak, memiliki cadangan yang tak terbatas. Bagi prajurit veteran Jerman, ini adalah momen kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa lagi memenangkan serangan. Mulai sekarang, setiap langkah adalah ke belakang, menuju Berlin. Dan sementara wilayah timur runtuh, di selatan, sekutu lainnya tumbang. Pihak sekutu menginvasi Sisilia dan kemudian daratan Italia. Mussolini digulingkan. Jerman harus menginvasi sekutunya sendiri, Italia, untuk mengamankan front selatan. Tiba-tiba, tentara Jerman di Italia menjadi penjajah di tanah musuh, bertempur melawan partisan Italia dan pasukan Amerika Serikat. Pengepungan semakin menyempit. Tetapi mimpi buruk yang sebenarnya yang membuat mereka tidak bisa tidur berada di sisi lain Selat Inggris. Normandia, di mana Luftwaffe lenyap. Sejujurnya, propaganda Nazi telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjual tembok Atlantik. Berita mingguan menunjukkan bunker beton yang tidak dapat ditembus, meriam raksasa, dan Marsekal Rommel yang terkenal sedang memeriksa pantai. Mereka mengatakan bahwa invasi apapun akan dikembalikan ke laut dalam hitungan jam. Rata-rata prajurit Jerman di Prancis merasa aman, bahkan bosan sambil menikmati anggur Prancis dan keju. Tetapi pada tanggal 6 Juni tahun 1944, kenyataan menghantam seperti palu besar.
Pada pukul 6:30 pagi, para pengintai Jerman tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebuah armada yang terdiri dari hampir 7.000 kapal mendekati pantai Normandia. 150.000 tentara sekutu mendarat dalam satu hari. Di pantai-pantai seperti Omaha, perlawanan Jerman sangat sengit. Para penembak Jerman di sarang senapan mesin MG-42 menembak hingga laras senapan meleleh menjadi merah membara. Heinrich Severloh, seorang prajurit Jerman yang dikenal sebagai binatang buas Omaha, mengklaim telah menembakkan lebih dari 12.000 butir peluru hari itu. Laut berubah menjadi merah, namun jumlah massa sekutu yang murni tidak terbendung. Dan dengarkan ini, apa yang benar-benar meneror orang Jerman bukanlah kapal-kapalnya, melainkan pesawatnya. Luftwaffe, angkatan udara Jerman yang agung, telah lenyap. Sekutu memiliki keunggulan udara total. Pesawat pemburu pengebom sekutu yang dijuluki Jabos, Jak Bomber oleh orang Jerman, menyerang apapun yang bergerak. Seorang prajurit Jerman tidak bisa bergerak di siang hari. Jika sebuah truk, tank, atau bahkan sepeda keluar ke jalan pada siang hari, sebuah jabo akan menukik turun dan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Mereka harus tidur di hutan pada siang hari dan bergerak hanya pada malam hari, tanpa lampu. Moral jatuh. Mereka bertanya-tanya, di mana angkatan udara kita? Di mana Göring? Jawabannya adalah keheningan. Pertempuran Normandia tidak berlangsung cepat. Itu adalah perjuangan brutal di antara pagar tanaman, bocage. Tank-tank Jerman menyergap orang-orang Amerika di jalan-jalan sempit ini. Tetapi setiap kali Jerman berkumpul untuk menyerang balik, artileri angkatan laut dan pesawat pengebom menghancurkan mereka. Itu adalah perang atrisi yang tidak bisa dimenangkan oleh Jerman. Menjelang Agustus, garis depan di Prancis runtuh. Penarikan mundur menuju perbatasan Jerman adalah sebuah perlombaan kematian. Kantong Valais adalah kuburan tentara Jerman di barat. Ribuan orang dan kendaraan terjebak dan dibom hingga musnah. Para pilot sekutu menggambarkan bau kematian yang naik hingga ke kokpit mereka di ketinggian 1.000 kaki. Dan sementara garis depan runtuh di dalam Jerman, keputusasaan mendorong beberapa perwira untuk melakukan hal yang tidak terbayangkan, mengkhianati Führer. Sumpah yang terlanggar. Pada dasarnya, tidak semua orang Jerman adalah Nazi fanatik. Di dalam aristokrasi militer Prusia, banyak yang memandang Hitler sebagai kopral vulgar yang membawa Jerman menuju kehancuran. Bencana Normandia dan keruntuhan di Rusia meyakinkan sekelompok perwira yang dipimpin oleh Kolonel Klaus von Stauffenberg bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jerman adalah dengan melenyapkan Hitler dan merundingkan perdamaian. Pada tanggal 20 Juli tahun 1944, Stauffenberg memasuki sarang serigala, markas besar Hitler di Prusia Timur, dengan tas kerja berisi bahan peledak plastik. Dia meletakkannya di bawah meja peta, dekat dengan Hitler, dan meninggalkan ruangan. Bom itu meledak. 4 orang tewas. Tetapi disinilah jebakannya. Seseorang telah memindahkan tas kerja tersebut ke balik kaki meja dari kayu ek yang tebal. Kayu itu menyerap ledakan dan menyelamatkan nyawa Hitler. Dia hanya menderita luka bakar dan gendang telinga yang pecah. Pembalasan rezim tersebut sangat kejam. Hitler yakin bahwa takdir telah menyelamatkannya untuk memenuhi nasibnya. Gestapo menangkap lebih dari 7.000 orang. Sekitar 5.000 orang dieksekusi, banyak di antaranya digantung dengan kawat piano pada pengait daging agar penderitaan mereka berlangsung lambat dan menghina. Eksekusi ini difilmkan agar Hitler dapat menontonnya di bioskop pribadinya. Dampak terhadap prajurit biasa dan warga sipil sangat menghancurkan. Propaganda menjual upaya pembunuhan tersebut sebagai pengkhianatan dari sekelompok kecil perwira ambisius. Salam Jerman, lengan diangkat tinggi, ditetapkan sebagai kewajiban di dalam tentara, menggantikan salam militer tradisional. Sekarang, kesetiaan politik lebih penting daripada kompetensi militer. Petugas pemandu nasional sosialis, komisaris politik Nazi, ditugaskan ke unit-unit untuk mengawasi moral. Jika seorang prajurit menyatakan keraguan tentang kemenangan akhir, dia bisa ditembak mati karena kekalahan di tempat. Feldgendarmerie, polisi militer, yang dijuluki anjing dirantai karena pelat logam yang mereka kenakan di leher, berpatroli di stasiun kereta api mencari desertir.
Pada akhir tahun 1944, Anda bisa digantung di tiang lampu dengan tulisan yang berbunyi, "Saya adalah seorang penakut yang mengkhianati rakyatnya." Ketakutan bukan lagi hanya terhadap orang Rusia atau Amerika. Itu adalah ketakutan terhadap pemimpin Anda sendiri. Tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa perang telah kalah. Dan untuk menjaga agar kebohongan itu tetap hidup, mereka membutuhkan keajaiban. Apa yang kebanyakan orang abaikan adalah bagaimana rezim tersebut menjaga moral tetap tinggi ketika semuanya sudah kalah. Mereka menggunakan janji Wunderwaffen, senjata ajaib. Goebbels berbisik bahwa para ilmuwan Jerman akan segera melepaskan senjata yang begitu kuat sehingga akan mengubah arah perang dalam 1 hari. Dan, dalam arti tertentu, dia tidak berbohong tentang teknologinya, hanya tentang hasilnya. Pada bulan Juni tahun 1944, mereka mulai meluncurkan V1, bom berdengung, melawan London. Itu adalah rudal jelajah pertama dalam sejarah. Beberapa bulan kemudian mereka meluncurkan V2, rudal balistik pertama. V2 sangat mengerikan, ia naik ke tepi luar angkasa dan jatuh dengan kecepatan supersonik. Anda tidak bisa mendengarnya datang, ia meledak begitu saja. Bagi warga sipil Jerman, melihat jejak asap ini naik ke langit adalah suntikan adrenalin murni. Kami sedang memukul Inggris, pikir mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan segera memiliki roket atom, meskipun program nuklir Nazi sudah sangat terlambat. Kepercayaan buta pada teknologi ini memberi mereka kekuatan untuk bertahan 1 musim dingin lagi. Tetapi biaya manusia dari senjata-senjata ini sangat mengerikan, bahkan untuk standar Nazi. V2 tidak dibangun di pabrik normal, melainkan di bawah tanah, di kamp konsentrasi Dora Mittelbau. Ribuan tahanan budak hidup di terowongan yang lembab dan gelap tanpa melihat sinar matahari selama berbulan-bulan, merakit roket berteknologi tinggi. Debu dari ledakan batu memenuhi paru-paru mereka. Lebih banyak tahanan yang mati saat membangun V2 daripada orang Inggris yang mati akibat ledakannya. Selain itu, muncul pesawat jet tempur pertama, Messerschmitt Me-262. Pesawat ini 100 mil per jam lebih cepat daripada pesawat sekutu manapun. Ketika pilot sekutu melihatnya untuk pertama kali, mereka mengira itu adalah sihir, tetapi itu terlalu sedikit dan sudah terlambat. Hitler, dalam ketidakmampuan militernya yang tak terbatas, awalnya memerintahkan agar jet-jet ini digunakan sebagai pengebom, menyia-nyiakan keunggulannya sebagai pesawat pemburu. Pada saat mereka mencoba menggunakannya untuk mempertahankan Reich, mereka tidak memiliki bahan bakar maupun pilot yang terlatih. Ekonomi perang sedang runtuh. Kilang minyak sintetis dibom hari demi hari. Tank-tank Tiger yang begitu ditakuti ditinggalkan di jalanan hanya karena tidak memiliki bensin. Kuda kembali menjadi sarana transportasi utama bagi tentara paling modern di dunia. Dan ketika mereka kehabisan pria, mereka memutuskan untuk mengorbankan satu-satunya hal yang tersisa, masa depan. Pada bulan Oktober tahun 1944, rezim menciptakan Volkssturm, badai rakyat. Itu adalah milisi nasional yang merekrut semua pria dari usia 16 hingga 60 tahun yang belum berada di tentara. Pada dasarnya, mereka merekrut para kakek dan anak-anak. Gambaran itu sangat menyedihkan dan tragis. Anda melihat para veteran tua dari Perang Dunia Pertama dengan seragam lama mereka yang berlubang karena ngengat, berbaris bersama anak laki-laki berusia 15 tahun yang berjerawat yang nyaris tidak bisa mengangkat beban senapan mereka. Mereka tidak memiliki seragam standar, hanya ban lengan bertuliskan Volkssturm, Jerman. Mereka tidak memiliki senjata modern, seringkali mereka diberi senapan Italia yang dirampas atau senapan berburu tua. Senjata utama mereka adalah Panzerfaust, tinju lapis baja, peluncur roket anti-tarik sekali pakai dan murah. Senjata ini mudah digunakan. Anda membidik, menembak, dan tank itu meledak. Tetapi jangkauannya hanya 100 kaki. Untuk menggunakannya, seorang anak harus menunggu sampai sebuah tank Rusia atau Amerika seberat 40 ton hampir berada di atasnya. Itu adalah misi yang mustahil. Propaganda memberitahu mereka bahwa mereka membela rumah mereka sendiri, wanita mereka, dan desa mereka. Dan itu memang benar, mereka bertempur dengan keputusasaan yang sengit karena mereka tahu apa yang dilakukan Uni Soviet di Prusia Timur.
Ketika tentara merah memasuki wilayah Jerman untuk pertama kalinya di Nemmersdorf, dilaporkan terjadi kejahatan brutal terhadap warga sipil. Goebbels memperkuat berita-berita ini secara maksimal untuk meneror penduduk. Pesannya adalah, bertempur atau mati. Tidak ada pilihan ketiga. Kota-kota berubah menjadi benteng. Penduduk sipil diperintahkan untuk menggali parit anti-tarik di sekitar desa mereka. Para wanita, orang tua, dan pekerja budak menghabiskan hari Minggu dengan memindahkan tanah di bawah hujan. Itu tidak berguna. Tank-tank modern hanya mengitari parit atau melewatinya begitu saja. Fanatisme merambah ke sekolah-sekolah. Anak-anak dari pemuda Hitler diberitahu bahwa mereka adalah garis pertahanan terakhir Führer. Mereka diberi coklat dan rokok yang tidak mereka hisap dan dikirim ke garis depan dengan sepeda untuk berburu tank. Banyak dari anak-anak ini mati di parit-parit Berlin dan Wina, percaya bahwa mereka sedang menyelamatkan dunia, sementara para pemimpin partai mulai mengemasi koper mereka dengan emas dan paspor palsu. Mimpi Natal yang menjadi mimpi buruk. Untuk memulai, kita harus memahami bahwa apa yang terjadi pada Desember tahun 1944 bukan sekadar pertempuran. Itu adalah delusi terakhir dari seorang penjudi yang sudah kalah dalam permainan tetapi menolak untuk meninggalkan meja. Serangan Ardennes, yang diberi nama kode Operasi Wacht am Rhein, penjagaan di Rhine, adalah sebuah keajaiban logistik dan keputusan dengan risiko mutlak. Pada dasarnya, orang-orang Jerman berhasil melakukan hal yang mustahil. Di tengah negara yang berada di bawah tekanan udara siang dan malam, mereka berhasil mengumpulkan secara rahasia lebih dari 200.000 pria, hampir 1.500 tank, dan ribuan meriam artileri tepat di bawah hidung intelijen sekutu. Bagaimana mereka melakukannya? Keheningan radio total dan pergerakan malam hari. Mereka memanfaatkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh sekutu, cuaca. Lapisan kabut tebal dan badai salju membuat angkatan udara sekutu yang kuat terpaku di darat, buta, dan tidak berguna. Tetapi disinilah jebakannya. Komando tinggi Jerman tidak sekadar mencari cara untuk merebut kembali wilayah. Teori mereka, yang sama sekali terputus dari realitas, adalah bahwa jika mereka memukul Amerika dan Inggris dengan ketegasan yang cukup, mereka bisa memutus aliansi tersebut. Mereka percaya bahwa demokrasi Barat itu lemah, korup oleh kenyamanan, dan bahwa di hadapan peristiwa dengan dampak besar, mereka akan menandatangani perdamaian terpisah untuk membiarkan Jerman bertempur sendirian melawan Uni Soviet. Itu adalah taruhan terakhir, tanpa jalan kembali. Bagi rata-rata prajurit Jerman, melihat konsentrasi kekuatan seperti itu bagaikan rangsangan kuat yang langsung menusuk pembuluh darah. Bayangkan telah mundur selama berbulan-bulan dan tiba-tiba melihat barisan tank King Tiger baru yang tak berakhir dan divisi-divisi segar. Mereka berpikir, pemimpin telah melakukannya lagi. Kita memiliki cadangan tersembunyi, kita masih bisa menang. Moral yang tadinya berada di titik terendah melonjak secara artifisial. Dan perhatikan fakta ini, karena faksi Jerman tidak bermain jujur. Mereka meluncurkan Operasi Grave, yang dipimpin oleh Otto Skorzeny yang terkenal, yang dianggap sebagai pria paling berbahaya di Eropa. Mereka menyamar sebagai komando Jerman yang berbicara bahasa Inggris dengan sempurna dengan seragam Amerika Serikat dan kendaraan yang dirampas. Mereka menyusup ke belakang garis sekutu untuk mengubah rambu lalu lintas, memutus kabel telepon, dan menebar kekacauan. Kebingungan begitu besar sehingga polisi militer Amerika Serikat mulai menginterogasi tentara mereka sendiri dengan pertanyaan tentang bisbol atau bintang film untuk mendeteksi penyusup. Tidak ada yang mempercayai siapapun. Unit-unit elit yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ideologis seperti Joachim Peiper maju dengan kecepatan dan kekerasan yang tak kenal ampun. Peiper tidak menginginkan penangkapan, dia menginginkan kecepatan. Dan disinilah konflik di Barat, yang hingga saat itu masih mempertahankan aturan-aturan tertentu, menjadi jauh lebih gelap. Dekat persimpangan Baugnes di Malmedy, kelompok Peiper mencegat sebuah kolom artileri Amerika Serikat. Ada 84 pria, tidak bersenjata dan dengan tangan di atas. Bukannya mengirim mereka ke belakang, mereka justru mengumpulkan mereka di lapangan bersalju dan melepaskan tembakan ke arah mereka.
Itu adalah tindakan yang menentukan, tetapi yang terburuk datang kemudian, pasukan maju di antara mereka yang jatuh, memastikan tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Apa yang kebanyakan orang abaikan adalah efek kontraproduktif yang ditimbulkan oleh hal ini. Ketika berita tentang insiden Malmedy bocor melalui garis-garis Amerika, ketakutan berubah menjadi tekad yang mutlak. Kabar beredar untuk tidak memberikan belas kasihan kepada unit rival tertentu. Tekad Amerika mengeras seperti baja. Ini bukan lagi soal mengalahkan Jerman secara politik. Ini soal membongkarnya sepenuhnya. Di tengah kekacauan ini, sebuah kota kecil bernama Bastogne menjadi legenda. Divisi lintas udara 101 terkepung sepenuhnya, tanpa pakaian musim dingin, dengan sedikit amunisi, dan kalah jumlah 5-1. Ketika komandan Jerman mengirimkan pesan yang menuntut penyerahan diri mereka untuk menghindari pemusnahan total, Jenderal Amerika Anthony McAuliffe menjawab dengan satu kata yang tercatat dalam sejarah, "Nuts, al diablo." Tetapi pada dasarnya, rencana Jerman memiliki cacat fatal sejak tahap rancangannya, bahan bakar. Itu adalah binatang buas yang tidak bisa diberi makan. Tank Tiger II sangat mengesankan dengan lapisan baja depan 150 mm yang hampir tidak ada yang bisa menembusnya, tetapi itu adalah mimpi buruk mekanis yang menghabiskan sumber daya sangat besar hanya untuk dinyalakan. Rencana tersebut bergantung pada perampasan pasokan sekutu yang masih utuh. Itu adalah rencana yang didasarkan pada perampasan, bukan pada logistik. Ketika para insinyur Amerika menyadari hal ini, mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan tetapi perlu. Mereka merusak jutaan galon bahan bakar mereka sendiri sebelum mundur. Bayangkan keputusasaan kru tank Jerman melihat bagaimana penyelamatan mereka terbakar di Cakrawala, sementara indikator mereka menunjukkan angka 0. Monster-monster baja yang tak terkalahkan dalam pertempuran berubah menjadi barang rongsokan yang tak bisa bergerak di tengah jalan. Dan kemudian, keajaiban Jerman berakhir. Pada tanggal 23 Desember, langit menjadi cerah, matahari terbit bersinar di atas salju putih. Dan bersamanya, datanglah respons udara sekutu. Ribuan pesawat, Thunderbolts, Typhoons, dan Mustangs memenuhi langit. Itu adalah kekalahan sepihak. Para pilot sekutu menggambarkan jalan-jalan di Ardennes seperti sasaran tembak. Kolom-kolom Jerman yang terjepit karena kurangnya sumber daya dilumpuhkan dari udara. Prajurit Jerman yang beberapa hari sebelumnya bermimpi untuk mencapai pelabuhan Antwerpen, kini meninggalkan kendaraan mereka dan berjalan kembali ke Jerman dengan kaki, meninggalkan jejak di salju, dikejar oleh artileri. Moral benar-benar hancur. Mereka tahu bahwa mereka telah menghabiskan kesempatan terakhir dan mereka telah gagal. Tetapi jika mereka mengira garis depan barat sudah buruk, apa yang terjadi di timur adalah, tanpa ragu, skenario tersulit yang bisa dibayangkan. Apa yang kebanyakan orang abaikan adalah bahwa pada Januari tahun 1945 dimulailah pergerakan orang-orang yang terusir dari rumahnya yang terbesar dan tercepat dalam sejarah. Sementara Ardennes mendingin, garis depan timur meluncurkan ofensif raksasa. Skalanya sangat luas. Mereka mengungguli orang-orang Jerman secara jumlah dengan cara yang sangat telak. Mereka maju dengan kecepatan yang menakutkan sejauh 30 dan 40 mil per hari, dan mereka membawa lebih dari sekadar senjata. Mereka membawa kebutuhan untuk membalas dendam yang telah terkumpul selama 4 tahun konflik ekstrim. Pasukan dari timur telah melihat desa-desa mereka hancur. Propaganda memberitahu mereka, jangan hitung hari-harinya, hitunglah hanya lawan yang telah kalian eliminasi. Mereka tidak datang hanya untuk membebaskan, mereka datang untuk menagih utang. Paradoksnya, propaganda rezim Jerman memperburuk keadaan bagi rakyatnya sendiri. Dalam upaya untuk memotivasi penduduk agar melawan hingga akhir, mereka menerbitkan detail grafis tentang apa yang terjadi di desa-desa seperti Nemmersdorf. Mereka berbicara tentang kejahatan berat terhadap warga sipil dan perlakuan yang tidak manusiawi. Niat mereka adalah untuk menciptakan perlawanan, tetapi yang mereka hasilkan adalah kepanikan mutlak. Jutaan warga sipil di Prusia Timur, Pomerania, dan Silesia memasuki keadaan waspada total. Mereka mengemasi apa yang mereka bisa ke dalam gerobak,
kereta luncur darurat, atau sekadar memanggul kantong di punggung mereka dan melarikan diri ke arah barat. Dan dengarkan ini, mereka melakukannya di tengah salah satu musim dingin paling kejam di abad ini, dengan suhu ekstrem di bawah nol. Jalan-jalan berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berhasil selamat dari dingin, para lansia yang sekadar duduk untuk beristirahat dan tidak pernah bangun lagi. Anak-anak kecil yang kehilangan nyawa di pelukan ibu mereka karena suhu yang rendah, kuda-kuda yang tumbang karena kelelahan. Dan di atas mereka, pesawat-pesawat terbang rendah menyerang kolom-kolom pengungsi tanpa membeda-bedakan. Bagi para pilot, gerakan apapun menuju barat adalah target. Tidak ada perbedaan yang jelas antara transportasi militer dan sipil. Satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah Laut Baltik. Angkatan Laut, dalam upaya besar terakhirnya, meluncurkan Operasi Hannibal. Itu adalah evakuasi laut terbesar dalam sejarah. Mereka mengevakuasi lebih dari 2 juta orang, tetapi biayanya sangat tinggi dan menyebabkan tragedi yang sangat besar. Pada tanggal 30 Januari tahun 1945, kapal transatlantik Wilhelm Gustloff berangkat. Kapal itu dirancang untuk kurang dari 2.000 penumpang, tetapi malam itu, di tengah kekacauan, lebih dari 10.000 orang naik ke atas kapal. Lorong-lorong dan dek dipenuhi oleh pengungsi dan orang-orang terluka. Kemudian muncul sebuah kapal selam rival. Ia melihat siluet kapal besar itu dan meluncurkan torpedo-torpedonya. Semuanya tepat sasaran. Gustloff tenggelam dalam waktu kurang dari 1 jam di air yang membeku. Pikirkanlah sejenak, lebih dari 9.000 orang kehilangan nyawa malam itu. Itu adalah 6 kali lipat jumlah kematian Titanic. 6 kali lipat. Namun, hampir tidak ada yang membicarakannya hari ini. Itu adalah tragedi maritim terbesar dalam sejarah. Kisah-kisah dari para penyintas sangat mengejutkan. Kekacauan di dek dan keheningan yang tiba-tiba ketika air yang dingin melakukan tugasnya. Kapal-kapal penyelamat yang datang kemudian menggambarkan laut yang tertutup oleh rompi pelampung yang mengapung di air yang gelap. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kapal Goya tenggelam tak lama kemudian dengan 7.000 orang di dalamnya. Hanya beberapa orang yang selamat. Baltik menjadi tempat istirahat terakhir bagi ribuan orang. Ini adalah harga nyata dari perang total yang telah mereka soraki bertahun-tahun yang lalu. Sekarang konflik itu tidak hanya ada di rumah mereka, itu berdampak langsung pada keluarga mereka. Tetapi horor itu tidak terbatas pada pengungsi. Rezim tersebut, dalam fase terminalnya, memutuskan untuk menghapus jejak-jejaknya. Saat pasukan sekutu mendekati kamp-kamp konsentrasi, sebuah perintah jelas dikeluarkan. Tidak ada yang boleh dibebaskan. Dimulailah pawai paksa. Itu adalah bab penutup dari tragedi tersebut. Mereka mengeluarkan ratusan ribu tahanan dari kamp-kamp. Mereka mengenakan pakaian tipis di tengah musim dingin. Mereka memaksa mereka berjalan ratusan mil menuju ke pedalaman, tanpa makanan, tanpa air, tanpa istirahat. Logikanya sangat kejam. Siapapun yang tertinggal atau berhenti akan dieliminasi di tempat. Jalan-jalan sekunder ditandai oleh apa yang mereka tinggalkan di belakang. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Ini tidak terjadi secara rahasia. Ini terjadi melalui desa-desa dan kota-kota. Warga sipil melihat melalui tirai mereka bagaimana kolom-kolom ini lewat. Beberapa mencoba membantu, tetapi banyak lainnya menutup mata. Atau lebih buruk lagi, bekerja sama dalam menangkap mereka yang mencoba melarikan diri. Pada bulan April, ketika pasukan sekutu akhirnya memasuki kamp-kamp utama, apa yang mereka temukan melampaui deskripsi apapun. Itu bukan perang, itu adalah sistem eliminasi yang diindustrialisasi yang telah runtuh. Di subkamp Ordruf, Jenderal George Patton, seorang pria yang sudah dikeraskan oleh pertempuran, hancur. Saat melihat besarnya kerugian nyawa manusia, Patton harus menarik diri karena tidak sanggup menanggung pemandangan tersebut. Dia menolak masuk ke area tertentu karena dampak visual dan aromanya. Di Bergen-Belsen, orang-orang Inggris menemukan pemandangan yang menghancurkan. 60.000 orang dalam keadaan kritis berkeliaran di antara 13.000 mayat yang tak bernyawa. Penyakit-penyakit menghabisi ratusan orang setiap hari. Suasananya begitu pekat sehingga para pilot mengatakan dapat merasakannya dari udara. Komandan tertinggi, Dwight D. Eisenhower,
mengambil sebuah keputusan bersejarah. Dia memahami bahwa sejarah akan mencoba menyangkal hal ini. Dia memerintahkan semua pasukan terdekat untuk pergi melihat kamp-kamp tersebut. Dan dia melangkah lebih jauh. Dia memerintahkan agar warga sipil dari kota-kota tetangga dibawa ke kamp-kamp untuk melihat kenyataan yang ada. Saya ingin semuanya direkam, semuanya difoto, kata Eisenhower. Karena suatu hari nanti, seseorang akan mengatakan bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Pemandangannya sangat tegang. Mereka memaksa warga setempat yang mengatakan tidak tahu apa-apa untuk berjalan di antara bukti-bukti dan melihat apa yang telah terjadi. Banyak yang pingsan, yang lain menangis, dan yang lain menolak untuk menerima kenyataan. Para tentara sekutu yang merasa terkejut menggugat mereka. Ini sangat dekat dengan rumah kalian. Kalian tahu sesuatu. Gagasan tentang tanggung jawab kolektif jatuh ke atas bangsa tersebut. Mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwa mereka hanyalah korban. Dunia melihat mereka sebagai kaki tangan yang diam. Dan keadilan ketika tiba berlangsung cepat. Para penjaga rezim mencoba melarikan diri dengan menyamar. Tetapi para tahanan yang dibebaskan mengenali mereka. Di kamp Dachau terjadi sesuatu yang sering diabaikan. Ketika para tentara Amerika Serikat melihat gerbong-gerbong yang terparkir di luar penuh dengan korban transportasi, mereka kehilangan kendali. Disiplin militer hancur. Dalam beberapa kasus, mereka menembak mati para penjaga yang ditangkap tanpa proses sebelumnya. Dalam kasus lain, mereka membiarkan para tahanan mengambil keadilan dengan tangan mereka sendiri terhadap mantan penangkap mereka. Itu adalah ledakan kemarahan yang terkumpul. Gambaran peradaban telah jatuh sepenuhnya. Rezim tersebut yang telah menjanjikan kejayaan berakhir seperti ini, di antara reruntuhan dan noda abadi dalam sejarah. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pembela apapun. Dunia akhirnya melihat realitas dari tindakan mereka. Dan sementara asap menghilang dan konflik berakhir, Eropa menghadapi pertanyaan sulit. Setelah melihat titik ekstrem yang bisa dicapai oleh manusia, bagaimana cara membangun kembali kepercayaan? Moral rusak oleh fosfor putih. Sementara tentara runtuh dan kamp-kamp dibebaskan, kampanye udara sekutu mencapai puncak kekejaman yang diperhitungkan. Tujuannya adalah menghancurkan simpul komunikasi untuk mencegah Jerman memindahkan pasukan ke front Rusia. Kota yang dipilih adalah Dresden, Florence di tepi Elbe, yang penuh dengan pengungsi dan rumah sakit. Malam tanggal 13 Februari, pesawat pengebom Inggris meluncurkan campuran jahat bom peledak, blockbusters, untuk membuka atap gedung-gedung, diikuti oleh ribuan bom api magnesium dan fosfor. Hasilnya adalah badai api. Fenomena ini terjadi ketika api begitu intens sehingga menciptakan sistem cuacanya sendiri. Udara panas naik begitu cepat sehingga menyedot udara dingin dari sekitarnya dengan kecepatan badai. Orang-orang yang berlari di jalanan benar-benar tersedot ke dalam api. Di ruang bawah tanah, tempat orang-orang bersembunyi, api menghabiskan seluruh oksigen. Mereka mati lemas tanpa api menyentuh mereka atau terpanggang hidup-hidup oleh panas yang menembus dinding. Pagi harinya, pesawat pengebom Amerika datang untuk menghabisi apa yang tersisa dan melenyapkan petugas pemadam kebakaran serta tim penyelamat. Diperkirakan 25.000 orang tewas. Goebbels menggelembungkan angka menjadi 200.000 untuk propaganda, tetapi kenyataan 25.000 sudah cukup mengerikan. Mayat-mayat harus ditumpuk dalam api unggun pemakaman di alun-alun pasar dan dibakar secara publik untuk menghindari epidemi. Bagi rata-rata orang Jerman, Dresden adalah bukti terakhir bahwa tidak ada keselamatan. Jika sebuah kota budaya tanpa kepentingan strategis bisa dihapus seperti itu, tidak ada yang aman. Tekad perlawanan penduduk sipil hancur. Mereka hanya ingin ini berakhir. Biarkan orang Amerika datang, orang Inggris datang, siapapun itu asalkan bom berhenti. Tetapi Hitler tidak mengizinkan penyerahan diri. Dari bunkernya di Berlin, dia memerintahkan kebijakan tanah terbakar. Tanggal 19 Maret, Hitler mengeluarkan dekrit Nero. Dia memerintahkan penghancuran seluruh infrastruktur Jerman. Jembatan, pabrik, bendungan, pembangkit listrik, cadangan makanan. Logikanya berbelit-belit dan jahat. Jika perang kalah, bangsa juga akan binasa. Tidak perlu khawatir tentang dasar kelangsungan hidup rakyat.
karena rakyat ini telah terbukti menjadi yang terlemah. Pada dasarnya, Hitler menghukum rakyatnya sendiri dengan kematian karena mereka telah mengecewakannya. Untungnya, Menteri Persenjataannya, Albert Speer, tidak mematuhi perintah ini dan melakukan perjalanan melintasi garis depan untuk meyakinkan para jenderal dan Gauleiters agar tidak meledakkan semuanya. Namun kerusakan moral telah terjadi. Rezim berbalik melawan rakyatnya sendiri dengan kemarahan yang membabi buta. Pengadilan militer terbang dibentuk. Perwira SS dan fanatik partai menyisir bagian belakang. Jika mereka menemukan seorang prajurit dengan seragam yang kancingnya terbuka atau seorang sipil dengan bendera putih yang sudah disiapkan, mereka akan menggantungnya di tiang lampu atau pohon terdekat. Mereka memasang tanda, "Saya digantung di sini karena saya tidak percaya pada Führer." Propaganda berbicara tentang werewolf, manusia serigala, sebuah gerilya Nazi yang akan bertempur di belakang garis musuh selamanya. Mereka berjanji bahwa setiap wali kota yang menyerah kepada sekutu akan dilenyapkan. Meskipun gerakan werewolf sebagian besar merupakan kegagalan militer, anak-anak yang ketakutan di hutan, ketakutan terhadap mereka membuat orang-orang ketakutan hingga menit terakhir. Rhein, perbatasan suci dan mitos Jerman, diseberangi pada bulan Maret ketika orang Amerika merebut jembatan Remagen dalam keadaan utuh. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Ratusan ribu pasukan sekutu mengalir ke jantung industri Jerman. Front Barat berhenti eksis sebagai garis yang koheren. Itu adalah kekacauan kantong-kantong perlawanan, penyerahan massal, dan para fanatik yang menembak dari reruntuhan. Jerman terbelah dua, utara dan selatan terpisah, dan di tengahnya, seperti laba-laba di sarangnya yang rusak, Berlin menunggu pukulan terakhir. Untuk memulai, skala pertempuran Berlin adalah sesuatu yang angkanya nyaris tidak bisa digambarkan. Marsekal Soviet Georgi Zhukov tidak ingin mengambil risiko. Dia membawa pasukan invasi sebanyak 2.500.000 orang, 6.250 tank, dan 41.600 meriam artileri. Pada dasarnya ada satu meriam setiap 13 kaki di sepanjang front serangan. Melawan gelombang baja ini, Jerman mengerahkan kekuatan yang menyedihkan yang terdiri dari sisa-sisa divisi SS seperti divisi Nordland dan Charlemagne yang dibentuk oleh relawan Prancis yang tahu mereka tidak bisa pulang. Orang tua dari Volkssturm dan anak-anak dari pemuda Hitler. Mereka memiliki sedikit tank dan hampir tidak ada bahan bakar. Tanggal 16 April dimulailah serangan di Bukit Seelow. Zhukov menggunakan lampu sorot anti-serangan udara massal untuk membutakan orang Jerman selama serangan malam, meskipun debu dan asap membuat taktik itu gagal dan menciptakan kekacauan. Meski begitu, massa numerik yang murni melindas pertahanan Jerman dalam 3 hari. Di dalam Berlin, kota itu berubah menjadi benteng 3 dimensi. Mereka bertempur di atap rumah, di jalanan, dan di terowongan kereta bawah tanah. U-Bahn. Menara flak di kebun binatang, Flakturm, adalah struktur beton yang tidak bisa dihancurkan, dipersenjatai dengan meriam anti-serangan udara ganda berukuran 128 mm yang sekarang menembak ke arah tank Rusia di darat. Di dalam menara itu, ribuan warga sipil mengungsi, gemetar pada setiap dampak, sementara para dokter mengoperasi tanpa anestesi di lorong-lorong. Dan disinilah triknya. Soviet sedang terburu-buru. Stalin ingin merebut Berlin sebelum tanggal 1 Mei, hari buruh, dan sebelum orang Amerika tiba. Dia tidak peduli dengan jumlah korban. Dia mengirim tank-tank T-34 miliknya melalui jalan-jalan sempit yang penuh puing, di mana mereka menjadi sasaran empuk bagi anak-anak Jerman dengan Panzerfaust. Orang Rusia kehilangan sekitar 2.000 tank di kota tersebut, tetapi mereka memiliki 10.000 tank lainnya. Tanggal 23 April, lingkaran itu tertutup, Berlin terkepung sepenuhnya. Artileri Soviet mulai menembak langsung ke pusat kota, tidak ada tempat yang aman. Warga sipil hidup seperti tikus di ruang bawah tanah, keluar hanya untuk mencari air di pipa hidran yang rusak atau memotong daging kuda yang mati di jalan di bawah tembakan mortir. Dan sementara ibu kotanya terbakar, pria yang bertanggung jawab atas semua ini sedang bermain jenderal-jenderal di dunia fantasi bawah tanahnya. Pengkhianatan ketika semua orang meninggalkan Führer.
Führerbunker terletak di bawah kantor kanselir Reich. Itu adalah kompleks 2 lantai yang dilindungi oleh atap beton setebal 10 kaki. Udaranya basi, lembab, dan terus-menerus berbau diesel dari generator serta keringat ketakutan. Di sini, Hitler hidup terputus dari kenyataan. Kesehatan fisiknya telah hancur. Para saksi menggambarkan seorang pria yang membungkuk, menyeret kaki kirinya, dengan gemetar yang tak terkendali di tangan kirinya, kemungkinan Parkinson, dan mata yang memerah. Dia bergantung pada suntikan dari dokter pribadinya, Theodor Morel, yang isinya mulai dari vitamin hingga metamfetamin dan opiat. Pada tanggal 22 April terjadi adegan krisis saraf yang terkenal. Hitler telah memerintahkan serangan balik massal yang dipimpin oleh Jenderal SS Felix Steiner. Di peta Hitler, grup tentara Steiner akan mengepung orang-orang Rusia dan menyelamatkan Berlin. Tetapi disinilah jebakannya. Steiner tidak memiliki tentara. Dia hanya memiliki segelintir batalion yang kelelahan dan tanpa amunisi. Steiner menolak untuk menyerang. Ketika mereka memberitahu Hitler bahwa serangan itu tidak terjadi, bendungan itu pecah. Dia berteriak bahwa semua orang adalah pengkhianat, bahwa para jenderal telah membohonginya selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya, dia mengakui dengan lantang perang telah kalah. Tetapi bukannya menyerah dan menyelamatkan nyawa, dia memerintahkan agar pertempuran terus berlanjut. Atmosfer di dalam bunker sangat surrealis. Sementara di atas ribuan orang tewas, di bawah, Eva Braun mengadakan pesta dansa dan menyajikan anggur serta kue-kue. Ada perasaan fatalisme yang histeris. Orang-orang berbicara dengan santai tentang cara terbaik untuk mengakhiri semuanya. Kapsul sianida dibagikan seolah-olah itu adalah permen. Paranoia mencapai puncaknya ketika berita pengkhianatan tiba. Hermann Göring mengirim telegram meminta untuk mengambil alih kendali. Hitler mengeluarkannya dari partai. Heinrich Himmler, si setia Himmler, mencoba merundingkan perdamaian dengan sekutu barat secara rahasia. Ketika Hitler mengetahuinya pada tanggal 12-8 April, dia memerintahkan untuk menembak mati penghubung Himmler di dalam bunker. Dia menyadari bahwa dia sendirian, dan kemudian dia memutuskan untuk menyusun adegan terakhirnya. Pada dini hari tanggal 29 April, Hitler menikahi Eva Braun dalam sebuah upacara sipil yang cepat. Dalam akta nikah, dia bertanya apakah mereka keturunan Arya murni. Bahkan di ambang akhir, birokrasi rasial tetap berjalan. Kemudian, dia mendiktekan wasiat politiknya. Tidak ada penyesalan. Dia menyalahkan orang Yahudi atas perang tersebut dan menyalahkan orang Jerman karena tidak cukup kuat. Tetapi sebelum ajalnya sendiri, ada korban yang tidak bersalah, Blondie, anjing gembala Jermannya. Hitler ingin menguji efektivitas kapsul sianida yang diberikan oleh SS kepadanya. Dia memerintahkan agar kapsul itu diberikan kepada si anjing. Blondie mati seketika. Hitler merasa hancur, lebih karena anjing itu daripada karena jutaan orang yang telah dia kirim menuju kematian. Horor yang sebenarnya terjadi pada keluarga Goebbels. Joseph Goebbels, menteri propaganda, membawa istrinya Magda dan 6 anaknya ke bunker. Anak-anak itu berusia antara 4 hingga 12 tahun, bermain di lorong-lorong, tidak menyadari akhir dunia. Magda Goebbels, seorang fanatik mutlak, memutuskan bahwa anak-anaknya tidak boleh hidup di dunia tanpa nasional sosialisme. Meskipun para dokter dan perwira lain memohon padanya untuk membawa anak-anak itu keluar dari Berlin, dia menolak. Mereka diberi morfin untuk menidurkan mereka, dan kemudian diberi kapsul sianida. Itu adalah tindakan akhir dari kegilaan ideologis, menghabisi masa depan demi masa lalu yang sudah mati. Pada pukul 3:30 sore tanggal 30 April, sementara tentara Rusia hanya berjarak beberapa ratus yard dari kantor kanselir, Hitler dan Eva Braun mengunci diri di ruang kerja mereka. Terdengar suara tembakan. Hitler telah menembak pelipis kanannya sambil menggigit kapsul racun. Eva Braun hanya menggunakan racun. Para pembantunya mengikuti instruksi yang ketat, membawa mayat-mayat itu ke taman kantor kanselir, menyiramnya dengan galon bensin yang merupakan emas cair pada saat itu dan membakarnya. Sementara mayat-mayat itu terbakar,
para jenderal SS melakukan salam Nazi untuk terakhir kalinya di bawah hujan proyektil Rusia. Berita itu disampaikan melalui radio pada tanggal 1 Mei, tetapi mereka berbohong. Mereka mengatakan bahwa Hitler telah tewas bertempur di garis depan pasukannya. Sampai detik terakhir, rezim itu membohongi rakyatnya. Pada tanggal 2 Mei, Berlin menyerah, senjata-senjata terdiam. Tetapi perdamaian tidak datang. Datanglah jam 0, Stunde 0. Jerman berhenti eksis sebagai negara yang berfungsi. Tidak ada polisi, tidak ada pemerintah, tidak ada uang. Bagi para wanita Jerman, dimulailah mimpi buruk yang akan berlangsung berbulan-bulan. Para tentara Soviet yang menjadi brutal karena perang dan didorong oleh propaganda balas dendam dari Ilya Ehrenburg, hancurkan kebanggaan rasial wanita Jerman, melepaskan gelombang pelecehan massal. Diperkirakan hingga 2 juta wanita Jerman dilecehkan pada bulan-bulan setelah perang. Di Berlin, para wanita mencoba tampak tua atau sakit, menutupi diri dengan abu untuk menghindari dipilih. Frau, komm, wanita, kemari, menjadi kalimat yang paling meneror dalam bahasa tersebut. Kepanikan memicu akhir sukarela yang massal. Di kota Demmin, ketika tentara merah masuk, sekitar 1.000 orang mencabut nyawa sendiri dalam 3 hari. Seluruh keluarga mengikat diri mereka menjadi satu dengan tali dan menjatuhkan diri ke sungai-sungai yang membeku, atau mengakhiri hidup mereka di hutan. Ketakutan terhadap kaum barbar dari timur sedemikian rupa, sehingga kematian tampak lebih baik. Trümmerfrauen, wanita puing-puing, menjadi simbol zaman itu. Pria-pria yang bugar sudah mati atau berada di kamp tawanan, 11 juta tentara Jerman ditangkap. Jadi para wanitalah yang, dengan tangan mereka sendiri, mulai membersihkan gunung-gunung batu bata dari kota-kota yang hancur. Mereka membentuk rantai manusia, mengoper ember berisi puing, batu demi batu, untuk mulai membangun kembali dari nol. Kelaparan sangat mengerikan, jatah resmi di zona pendudukan turun, hingga kurang dari 1.000 kalori sehari. Orang-orang memakan jelatang, mencari kentang busuk di ladang, dan menukar jam tangan emas atau piano besar dengan sekarung tepung atau beberapa batang rokok Amerika. Rokok menjadi mata uang baru. Dengan 1 slop Lucky Strike, Anda bisa membeli hampir apa saja. Dan di tengah kesengsaraan ini, pihak sekutu mulai memaksa orang Jerman untuk melihat apa yang telah mereka lakukan. Persil Shine, mencuci masa lalu. Pada bulan November tahun 1945, di Istana Keadilan Nuremberg, salah satu dari sedikit struktur yang masih berdiri, dimulailah pengadilan militer internasional. 21 pemimpin utama Nazi, termasuk Göring, Hess, dan Speer, duduk di kursi pesakitan. Dunia berharap melihat monster yang mengaum. Apa yang mereka lihat adalah pria-pria yang menyedihkan, mengecil di dalam setelan jas yang kelonggaran. Mereka telah kehilangan berat badan di penjara, menggunakan penyuara jemala untuk penerjemahan. Pembelaan mereka hampir seragam dan pengecut. Befehlsnotstand. Hanya mengikuti perintah. Itu bukan salah saya, itu adalah sistemnya. Tetapi kejaksaan memiliki senjata rahasia, film. Mereka memutar gambar-gambar yang direkam oleh para pembebas kamp konsentrasi. Bulldozer yang mendorong tumpukan mayat kerangka di Bergen-Belsen. Kamar gas. Kulit manusia yang bertato. Reaksi di dalam ruangan sangat mendalam. Göring memalingkan muka. Hans Frank, si penjagal Polandia, menangis. Keangkuhan Nazi runtuh di depan bukti grafis dari industri kematian mereka sendiri. 12 orang dijatuhi hukuman gantung. Göring lolos dari tali gantungan dengan mencabut nyawa sendiri di dalam selnya, menggunakan kapsul sianida yang telah dia sembunyikan, kemungkinan dalam wadah krim kulit, pada malam sebelum eksekusinya. Bagi rakyat Jerman, proses itu adalah denazifikasi. Mereka harus mengisi kuesioner, Fragebogen, sebanyak 131 pertanyaan tentang masa lalu mereka. Bergantung pada jawabannya, Anda diklasifikasikan sebagai penjahat utama, aktivis, pengikut, atau dibebaskan. Disinilah lahir kerusakan moral pasca perang. Persil Shine, sertifikat Persil, berdasarkan merek deterjen. Itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa Anda bersih. Orang-orang mati-matian mencari orang Yahudi yang selamat atau tetangga anti-Nazi agar mereka menandatangani surat yang berbunyi, ya, Hans memang anggota partai,
tetapi dia orang baik dan pernah memberi saya roti sekali. Hal ini menjadi pasar gelap untuk pengampunan. Semua orang ingin mencuci masa lalu mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan dan makanan. Tiba-tiba, tidak ada yang pernah menjadi Nazi. Semua orang adalah penentang rahasia. Ingatan kolektif ditulis ulang. Holocaust menjadi hal yang tabu. Para orang tua berhenti berbicara dengan anak-anak mereka tentang apa yang mereka lakukan di masa perang. Jerman tenggelam dalam keheningan besar yang akan berlangsung puluhan tahun, sampai generasi tahun 60-an mulai bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan pada tahun 1942? Jadi, apa yang tersisa setelah 12 tahun kegilaan?" Eropa yang terbelah dua. Tirai besi jatuh. Jerman dibagi menjadi barat dan timur. Berlin dipotong oleh sebuah tembok. Keluarga-keluarga terpisah selama 40 tahun berikutnya. Itu adalah hukuman terakhir dari perang. Menjadi seorang Nazi pada akhirnya tidak membawa kejayaan, tidak membawa ruang hidup, ataupun keunggulan rasial. Itu membawa kehancuran total bagi Jerman sendiri. Itu membawa rasa malu. Itu membawa kematian bagi lebih dari 7 juta orang Jerman dan tanggung jawab atas kematian 60 juta orang lainnya di seluruh dunia. Tetapi sejujurnya, pelajaran yang paling menakutkan adalah betapa mudahnya hal itu terjadi. Mereka bukanlah monster dari dimensi lain. Mereka adalah pembuat roti, guru, dokter, dan pemuda pemimpi yang mengenakan ban lengan tersebut. Itu adalah godaan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar, kenyamanan untuk tidak perlu berpikir, kesenangan untuk menyalahkan orang lain atas masalah Anda. Itulah warisan sebenarnya dari Reich ketiga. Ia mengajarkan kita bahwa peradaban adalah lapisan yang sangat tipis. Jika Anda menggaruknya sedikit saja, jika Anda memberi orang-orang ketakutan yang cukup dan kambing hitam yang tepat, kamp-kamp bisa dibuka kembali. Para penyintas membangun kembali Jerman batu demi batu. Mereka menciptakan demokrasi yang kokoh. Mereka meminta maaf, seperti Willy Brandt yang berlutut di Warsawa. Tetapi hantu-hantu itu tetap ada. Di setiap bunker terbengkalai yang Anda temukan di hutan, di setiap plakat peringatan di trotoar Berlin, Stolperstein, sejarah meneriakkan peringatan sunyi kepada kita. Nazisme menjanjikan kekaisaran 1000 tahun. Itu berlangsung 12 tahun. Tetapi 12 tahun itu meninggalkan bekas luka di wajah kemanusiaan yang tidak akan pernah selamanya hilang. Dan sekarang pertanyaan yang paling tidak nyaman dari semuanya, dan saya ingin Anda memikirkannya baik-baik sebelum menjawab di komentar. Jika Anda lahir di Berlin pada tahun 1920 dan seluruh pendidikan Anda, teman-teman Anda, dan pemerintah Anda memberitahu Anda bahwa kebencian adalah sebuah kebajikan, apakah Anda 100% yakin bahwa Anda tidak akan ikut berbaris bersama mereka? Jika dokumenter ini telah membuka mata Anda, tekan tombol like agar algoritma tidak mengubur sejarah ini. Berlanggananlah dan aktifkan loncengnya karena sejarah tidak berulang tetapi ia berima. Sampai jumpa di video berikutnya.